Shalom teman-teman. Sekali lagi aku sapa ya. Shalom teman-teman semuanya. Yuk sama-sama kita berdiri semuanya. Yuk. Sama-sama kita berkumpul untuk memuji nama Tuhan. Amin teman-teman. Tuhan kita besar dan ajaib. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Sama-sama katakan, besarlah namanya, kekalah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Sama-sama angkat tangan kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Mari katakan besarlah. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Sama-sama katakan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Mari teman-teman aja katakan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Lebih sangat lagi katakan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Berikan sorak-sorai terbaik buat Tuhan Yesus. Masih ada sukacita teman-teman? Amin. Mari tos kanan kiri katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan kita besar. Amin. Yuk mari sama-sama kita nyanyikan buat Tuhan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Saya lagi katakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah.
Mari persiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih karena anugerah Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan setiap kami, Yesus. Haleluya. Sungguh Dia Allah yang terbaik dalam hidup kita. Dia Tuhan yang selalu menolong setiap kehidupan kita. Penyertaan Tuhan melimpah atas kehidupan kami, Yesus. Terima kasih. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Sekali lagi katakan penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari kita angkat pujian ini, katakan sama-sama. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku.
waktu ini. Mari sama-sama katakan, anugerahmu, anugerahmu melimpah dalam kehidupan kami Yesus. Anugerahmu, terima kasih Tuhan, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan.
kasih Tuhan, kami bersyukur. Thank you Holy Spirit. Terima kasih Tuhan, kami ada sampai saat ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami Yesus. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang selalu mengasihi setiap kami, Allah yang selalu mempedulikan setiap titik terendah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ampuni Tuhan, bila kami ada salah di hadapan-Mu, layakan kami Tuhan. Berikan kami kerendahan hati yang sungguh untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Kekuatan kami hanya ada di dalam tangan-Mu Yesus. Kami selalu berharap, percaya, bersandar hanya kepada Engkau Tuhan. Allah yang selalu menjaga setiap kehidupan kami Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan setiap kami Tuhan ada dalam tangan-Mu ya Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena
setiap kami Tuhan. Firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan hidup kami. Tuhan, condongkanlah hati kami kepada firman-Mu. Biarlah kami cintakan Taurat-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kesukaan bagi setiap kami. Tuhan, kami berdoa di hadapan-Mu. Biarlah generasi kami adalah generasi yang cinta kepada firman-Mu, cinta kepada Taurat-Mu, cinta kepada perkataan-Mu, cinta kepada janji-janji-Mu. Allah Roh Kudus, bawa setiap kami generasi ini menjadi generasi yang melakukan akan firman-Mu, yang bersandar kepada firman-Mu, yang memegang teguh akan janji-janji-Mu di dalam kehidupan kami. Supaya jalan-jalan kami Tuhan ada pada jalan-jalan Tuhan. Bawalah hidup kami ini Tuhan di dalam tangan-Mu. Di atas mezbah-Mu kami persembahkannya Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah menjadi pemilik akan kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu. Sore hari ini kami rindu firman-Mu berkata-kata bagi setiap kami. Mengingatkan kami, menegur kami, bahkan menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk terima firman-Mu. Bersama-sama kita katakan, amin. Shalom anak-anak muda. Yes, silakan duduk. Luar biasa ya. Hari ini terima kasih untuk tim Praise and Worship yang membawa kita boleh datang kepada Tuhan. Anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, kalau engkau ada di tempat ini, setiap kita boleh ada di tempat ini bukanlah suatu yang kebetulan ya. Mungkin tadi di rumah kalian ada yang ngantuk ya. Terus ingat nih, waduh ini sudah jamnya yud. Ya, sudah jamnya yud nih, jadi aku harus datang. Kamu memilih untuk datang. Ya, mungkin ada juga beberapa teman-teman kalian yang mungkin capek hari ini. Wislah gak usah datang. Gak usah datang yud hari ini. Kan Sabtu depan masih ada. Ya, tapi bersyukur kalau engkau dan saya ada pada hari ini. Amin. Engkau berbahagia? Yes ya. Yuk kita baca firman Tuhan. Di dalam kitab Filipi 1 ayatnya yang ke-9 sampai ke-11. Yuk kita baca sama-sama. Saya minta yang wanita baca ayat yang ganjil, lalu yang pria ayat yang genap. Karena ini sampai 11 aja berarti yang wanita ayat 9 dan 11, yang pria baca ayat yang ke-10. Siap? Oke, yuk 1, 2, 3. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ayat 10 silakan. Ayat yang ke-11,
penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saya rindu kita baca sama-sama ayatnya yang ke-10 tadi ya. 1, 2, 3. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Katakan amin. Anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ya, doa Paulus bagi jemaat di Filipi. Ya, kita tahu bagaimana pelayanan Rasul Paulus. Dia ada di dalam jemaat Filipi, Galatia, Efesus, semua digembalakan oleh Rasul Paulus. Ya, bagaimana Rasul Paulus ini berdoa bagi jemaatnya di Filipi. Yang dikatakan di dalam doa di dalam Filipi ini supaya kasihmu, ya, supaya kasih jemaat yang di Filipi itu ya makin melimpah-limpah. Ya, saya percaya, kita semua percaya bahwa zamannya Rasul Paulus itu tahunnya tuh tahun berapa? Ya, kalau kita mau selidiki, zaman Rasul Paulus itu zamannya masih Romawi. Ya, jadi masih zamannya rasul-rasul memberitakan firman Tuhan. Tapi di dalam kitab ini sudah dikatakan, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Anak-anak yang terkasih, menjelang hari Kristus, waduh, jadi waktu zamannya Rasul Paulus itu sudah dibilang nih menjelang hari Kristus. Ya, itu sudah zaman bahala ya kita bilang ya. Zaman handphone ini belum ada ya. Zaman mesin tik itu juga mungkin belum ada ya. Jadi mungkin hanya ditulis di dalam lembaran. Saya nggak tahu kertas waktu itu sudah ada apa belum. Atau cuma dari kulit kayu untuk menulis surat-surat itu. Zamannya zaman jadul, dul ya. Zaman dulu banget. Tapi Tuhan telah berfirman melalui rasulnya bahwa apa? Dari zaman jemaat Filipi aja Rasul Paulus sudah mengingatkan, ya, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Supaya apa sih kalau kita pilih yang baik itu? Nah, coba ya anak-anak, pasti nih kayak tadi mau datang Tante Viken bilang ya, hari Sabtu itu ada youth. Tapi hari Sabtu ini aku juga diajak temanku nonton. Nah ya, kalian pilih apa? Apa yang kamu pilih? Mungkin ada sebagian teman-teman kalian yang bilang, aku nih jarang-jarang loh diajak nonton sama temanku kak. Aku kepingin diajak nonton, diajak makan. Wis, aku pilih dulu deh, makan sama nonton dulu ya. Nanti Sabtu depan aku pilih ibadah. Mungkin ada pilihan teman-teman yang seperti itu. Tapi kalau engkau duduk di tempat ini, engkau berarti memilih, oh ya, aku ini kalau sudah hari Sabtu, aku gak bisa diganggu jadwalku. Aku ini waktunya aku youth. Jadi kalau hari Sabtu, aku ini harus youth. Aku gak ada acara yang lain. Nah, itu siapa yang memilih? Siapa yang memilih? Kita, diri kita. Ya, dari zaman Adam dan Hawa, Allah itu memberikan free will kepada setiap kita. Apa sih free will itu? Free will itu adalah kehendak bebas. Bagaimana engkau memilih? Ya, makanya Tuhan sudah bilang sama Adam dan Hawa, buah yang ada di tengah-tengah taman itu tidak boleh kamu makan buahnya. Tidak boleh. Ya. Tapi manusia itu memilih. Ya, kalau bayangannya Tante Viken tuh bilang gini, Tuhan kalau nggak boleh tuh harusnya wis nggak usah tumbuh di situ deh, atau di apa ya, wis nggak kelihatan seperti itu ya. Jadinya manusia nggak berdosa, gitu ya. Tapi Allah kita adalah Allah yang memberikan free will kepada setiap kita. Yuk coba kita baca ya. Kita baca di dalam Joshua, yuk kita baca ya, ini seru nih, Joshua 24 ayatnya yang ke-15.
Joshua 24 ayatnya yang ke-15, oke? Ya, saya bacakan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat atau Allah orang Amori. Ini A-nya ini huruf kecil ya. Berarti adalah Allah-Allah yang lain, ya. Yang negerinya kamu diami ini. Nah, titik. Yuk kita baca sama-sama ya, tetapi ini ya. 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yes. Ya. Jadi Joshua bilang sama umat bangsa Israel waktu Joshua ini dipilih oleh Tuhan menggantikan Musa. Ya. Kalau kalian baca di ayat atas-atasnya itu, bagaimana ada bangsa-bangsa umat Israel ini yang tidak beribadah kepada Allah. Tapi dia beribadah kepada Allah orang Amori. Beribadah di seberang sungai Efrat. Di mana nenek moyang mereka beribadah di tempat Allah yang lain. Tapi Joshua memiliki keputusan. Dia berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anak-anak, jangan bilang engkau masih muda. Jangan bilang aku masih kecil. Aku belum bisa ngambil keputusan. Tidak, sekarang anak-anak kecil sekalipun, anak-anak TK ya kalau kamu perhatikan. Tante Vivian punya keponakan, playgroup. Masih kecil itu bisa ngambil keputusan. Keputusannya seperti apa? Ayo kamu hari ini mau makan pakai ini atau pakai ini? Aku mau pakai ikan dori, Ma. Dia sudah bisa memilih. Anak-anak, mungkin anak kecil tuh mikirnya aku mau makan ikan dori atau nugget. Sebenarnya mungkin aja anak-anak sekarang gampang ya. Jangankan anak kecil, orang gede aja kalau disuruh milih ikan sama ayam kriuk-kriuk milihnya apa? Iya, kebanyakan milihnya ayam kriuk-kriuk. Ya. Tapi ini dia milih, enggak, aku mau ikan dori. Ya mungkin anak kecil ini ataupun kita merasa apa yang enak aja deh menurut kita. Kalau makanannya ini enak ya wes inilah menurut kita. Kalau misalnya anak-anak di sini kan ada tuh yang nggak suka sayur. Aduh tante, kalau bisa jangan nasi pecel. Iya kan? Karena nggak doyan. Jadi kita pilihnya apa? Apa yang kita suka. Mari pada sore hari ini pilihlah yang baik. Yang baik seperti apa? Yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan salah pilih. Ya, jangan salah pilih. Nah coba nih kalau misalnya engkau salah pilih model rambut. Nah hari ini ada loh yang tambah cantik. Model rambutnya berubah ya. Ya, cantik. Model rambutnya berubah. Tapi kalau misalnya si tukang salonnya salah motong rambut, kira-kira gimana? Aduh, aku gak berani keluar ya. Rambutku kok jadi kayak gini. Nah mungkin dia salah pilih model, gak cocok misalnya. Itu bisa 3 bulan loh kamu nyesel-nyesel. Oke? Terus kalau misalnya kamu salah pilih sekolah, harusnya kamu masuknya SMA. Kamu masuknya SMK. Atau kamu maunya SMK, kamu masuknya SMA. Ataupun nanti ini jurusan kuliah, kamu salah pilih. Wes pokoknya yang gampang aja deh aku milih ini. Waduh ternyata gitu ya. Mungkin itu hal-hal yang kamu sesali. Nah itu cuma sesalinya ya paling ya 5 tahun ya. Itu ini lagi. Nah kalau misalnya kamu salah pilih pasangan hidup. Waduh. Kalau pilih pasangan hidup, itu gimana? Wes nggak jadi. Apakah boleh seperti itu? Tidak. Kalau kamu masih suka-sukaan gitu masih nggak masalah. Tapi kalau kamu sudah memutuskan, iya ini pasangan hidup buat aku.
Kalau pasangan hidup berarti dia akan berjalan bersama-sama dengan kau seumur hidupmu. Ya kan? Kalau seumur hidup ini ketemu orang yang kayak gini, aduh ya bisa nangis ya, bisa segala macam rasa. Makanya pilih yang baik. Kadang mungkin kamu untuk mengambil keputusan, tante milih yang baik itu seperti apa sih? Gimana sih caranya milih yang baik? Ya, mungkin dalam kehidupan kita sebenarnya gampang. Asal sesuai dengan firman. Dari Adam dan Hawa ya, Tuhan sudah bilang, pohon yang di tengah-tengah taman ini jangan kamu pegang, apalagi dimakan. Nah, tapi karena tergoda, dilihat kok bagus, kok menarik. Padahal Tuhan sudah bilang jangan. Demikian juga dengan Joshua. Ya, ada begitu banyak ilah-ilah yang lain. Di mana bangsa Israel menyembah kepada mereka. Ada sebagian orang yang menyembah kepada allah-allah lain. Tapi Joshua bilang, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, ayo kita baca lagi ayat yang ke-16 dikatakan, lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Jadi bangsa itu bilang, kami nggak mau ya. Jadi seakan-akan kami jauhlah daripada kami. Oke, 17. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri. Dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. 18, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah kita. Nah, tapi umat Israel ini bilang, kami juga mau beribadah kepada Allah sebab dialah Tuhan kita. Anak-anak, ini bukanlah masalah kamu pilih baju hari ini aku mau pakai apa. Ini bukanlah masalah, oh hari ini aku mau makan apa. Bukan yang perkara yang seperti itu. Tapi ini adalah perkara aku mau beribadah kepada Tuhan. Karena dialah Allahku. Yuk, serius sama Tuhan. Yuk katakan senggol kanan kirimu. Ayo serius sama Tuhan. Serius sama Tuhan. Jangan kamu bilang gini, tante aku lo masih muda, aku lo masih SMP, umurku masih panjang. Memang ada oma-oma yang sampai 84 tahun. Papa mamanya Om Henry 85 tahun, ada. Masih ada sampai pada hari ini. Tapi Tante Vikan hari ini dengar berita yang menyedihkan. Keponakannya Mbak Abigail, sepupunya Dita, baru kelas 2 SMA. Dia dibonceng sama temennya naik motor. Ditabrak sama mobil Panther. Blek, kejet-kejet, mati di tempat. Anak muda, baru 2 SMA. Coba. Makanya tadi Tante shock ya, dengar Mas Ilham juga jatuh dari tangga. Pulang sore Om Henry bilang, ayo kecelakaan. Aduh ya, jadi rasanya hati ini apa ya, deg-deg ser gitu loh. Janganlah hal-hal yang buruk itu terjadi pada kita. Tapi kita nggak bisa tahu apa yang terjadi di jalanan. Ini yang mengagetkan ini adalah, biasanya kan kalau kecelakaan itu kan yang parah yang nyetir ya. Yang nyetir, ini yang belakang. Yang belakang ini loh yang kena. Terus apa yang terjadi? Iya kalau kakinya patah. Ini langsung meninggal di lokasi. Kamu bisa bayangkan ya, Tante juga bisa bayangkan bahwa anak muda loh. Masih punya masa depan yang cerah. Ya masih punya masa depan yang panjang hidupnya. Kok meninggal dalam kondisi yang seperti ini? Jadi syarat mati itu bukan tua. Ataupun syarat orang mau meninggal itu bukan sakit.
Jadi syarat mati itu bukan karena kamu punya banyak masalah, stres, akhirnya kamu stroke, akhirnya stop. Bukan. Kita tidak ada yang tahu akan hidup kita. Jadi sedetik engkau keluar, makanya ya anak-anak muda kayak Victor, kalau misalnya pulang kerja itu ngantuk, tante juga kepikiran, aduh Tuhan lindungi Victor. Ya merem sedikit aja, plus bisa terjadi. Tapi kalau misalnya engkau bisa sampai di depan rumahmu, puji Tuhan. Katakan kepada Tuhan Yesus, puji Tuhan, Tuhan penyertaan-Mu buat aku. Sering kok, Tante Vikan ini dulu pelayanan di Jakarta ya. Jadi bangunnya dari pagi, karena kantornya itu di tengah kota, rumahnya di pinggir kota. Jadi harus berangkat kerja itu sekitar jam 5:30 pagi sudah berangkat. Jam 4 itu sudah bangun. Lalu pulang kantor itu nggak bisa kita langsung pulang. Mungkin jam kantor pulang jam 5. Karena crowded ya, padat semuanya. Kita pulangnya mungkin jam 6-an. Jam 6 pulang, setengah 7 pulang, itu kita nggak langsung pulang. Kita kadang pelayanan dulu ke rumah sakit, kita pelayanan dulu ke rumah-rumah. Itu sampai rumah lagi bisa jam 10, jam 11. Jadi nyetir ya, kalau misalnya saya dibonceng sama temen, itu motornya kita bilang ada remote-nya. Anak-anak bisa membayangkan motor ada remote-nya. Jadi dinyalakan motornya, bisa tidur sambil nyetir. Itu kalau bukan perlindungan Tuhan seperti apa? Karena ngantuk posisinya. Dan seringkali aku nyetir juga dalam kondisi ngantuk. Kalau bukan perlindungan Tuhan. Tapi kita nggak bisa bilang gini, Tuhan kalau aku terjadi kecelakaan bukan berarti Tuhan nggak melindungi saya. Anak-anak muda, ayo. Kalau misalnya terjadi hal-hal yang sudah pernah jatuh, sudah pernah keserempet, langsung kita diingatkan, Tuhan terima kasih. Ada kesempatan hari ini. Berarti apa yang harus aku lakukan? Aku harus semakin mengandalkan Tuhan, bukan berarti, aku sudah jago tante nyetirnya. Merem aja sudah bisa tante, ini pokoknya wis bisa pulang. Tidak, kita nggak bisa ngandelin kekuatan kita, kemampuan kita. Tapi mari kita berserah pada Tuhan. Jadi setiap detik yang kamu pilih apa? Tuhan, biarlah hidupku berkenan. Kalaupun terjadi sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita, posisi sikap hati kita adalah tetap baik di hadapan Tuhan. Ya, mari anak-anak muda, pilihlah yang baik dalam hidupmu. Kita kembali di dalam kitab Filipi. Filipi 1 ayatnya yang ke-10. Ya, dikatakan bahwa sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Supaya kamu suci dan tak bercacat. Jadi syaratnya Tuhan supaya kita ini suci dan tak bercacat. Gak bisa tante. Ya, syaratnya Tuhan ini terlalu tinggi. Benar? Ya, kalau secara otak manusia kita bilang sama Tuhan, Tuhan, keangelan iki syarate, kayaknya aku gak bisa masuk deh. Ya sama mungkin kalau bagi kalian yang mau masuk SMA favorit, kan biasanya ada ya harus nilainya berapa atau masuk perkuliahan, kamu harusnya segini ya nilainya harus begini ya. Persyaratannya terlalu tinggi, kayaknya aku gak bisa. Tapi kalau firman Tuhan ini datang buat setiap kita. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Yuk. Pilih dulu apa yang baik. Apa yang baik bukan menurut kita. Tapi apa yang baik menurut firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki. Aku mau lakukan Tuhan. Firman-Mu itu aku mau lakukan Tuhan. Ya. Yang minggu lalu. Dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya? Kotor apa bersih? Bagaimana seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman.
Yuk anak-anak muda, gadget ini menolong kita. Ya. Gadget ini juga bisa merusak kita. Mari kita pakai gadget ini untuk lapar dan haus akan firman Tuhan. Apa sih Tuhan firman-Mu buat aku? Apa sih Tuhan yang mau Kau katakan dalam hidupku? Yuk paksa dirimu untuk membaca firman. Sekalipun kayaknya males ya, sekalipun ngantuk, sekalipun gak ngerti. Tapi pilihlah yang baik. Karena ini makanan buat rohmu. Yang sanggup mengubahkan jiwamu, pikiranmu. Sanggup diperbaharui oleh firman Tuhan. Mari kita pilih yang baik. Ayo ayat terakhir kita baca. Saya undang pemain musik. Di Filipi 1 ayatnya yang ke-6. Kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Katakan amin. Ya, inilah janji kita. Mungkin kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku ini bukan orang yang suci. Aku ini bukan orang yang tak bercacat Tuhan. Banyak kegagalanku, banyak kelemahanku, banyak aku ini tidak nurutnya. Tapi aku mau. Aku mau Tuhan memilih apa yang baik mulai hari ini. Pilih yang baik itu gimana? Kalau pilih berarti ada pilihan. Ya, kalau milih itu kanan atau kiri, merah atau hijau, kuning atau biru. Kalau pilih itu berarti ada pilihan. Bukan cuma satu. Kalau udah satu kan wis gak ada pilihan ya. Misalnya kamu hari ini tugasnya ini. Ya wis gak ada pilihan, cuma ini aja. Gak ada yang lain. Tapi kalau misalnya 1, 2, 3, 4. Nah ini ada pilihan, itu yang harus kamu pilih mana. Tapi kata firman Tuhan, pilihlah yang baik. Dan firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, Ia akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kita tidak tahu kapan hari Kristus Yesus. Tapi yang jelas firman Tuhan ini bilang, Ia telah memulai pekerjaan yang baik di dalam engkau. Amin. Anak-anak muda, engkau tahu bahwa Allah memulai pekerjaan yang baik di dalam hidupmu? Katakan yes. Lebih semangat. Yes. Allah telah memulai pekerjaan yang baik di dalam kehidupan kita. Setiap kita tidak terkecuali. Bagian kita apa? Aku mau pilih yang baik Tuhan. Dan aku percaya Engkau akan meneruskannya. Jadi Tuhan akan meneruskannya. Akan menolong kita melewatinya. Sampai pada hari Kristus Yesus. Yuk kita nyanyikan sebuah lagu. Agar indah bagimu. Mari kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku Serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah
Kami rindu Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak muda yang pada akhirnya kami dapat memilih apa yang baik Tuhan. Sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk kami selalu belajar untuk membaca, merenungkan dan melakukan seluruh kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu lah yang akan terus menuntun kami, yang akan menolong kami supaya kami dapat memilih apa yang baik, yaitu sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berkati kembali hamba-Mu, Ibu Viken Maria dalam seluruh kehidupannya, dalam rumah tangga, bahkan juga pekerjaan, pelayanan, dimanapun Kau mengutus, Tuhan berkati. Dan Kau yang memberkati juga setiap kami yang sudah mengikuti ibadah pada sore hari ini. Dan kami rindu Tuhan, baik kami yang di gereja, kami juga yang mengikuti ibadah lewat live streaming. Sore hari ini kami rindu, kami pulang dari tempat ini, dan kami akan menerima berkat Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan, yaitu kasih dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kok nggak ada suaranya ya? Shalom teman-teman. Oke, sebelum kita mendengarkan pengumuman